tanya aja kok pakai baju Israel kayak gitu. Kenapa emangnya? Enggak, mau tanya aja. Ya kenapa kalau itu Anda? Apa ini kan namanya kita muslim Bu ya? Ya. Nah, kita muslim, apakah Ibu nggak tahu? Loh, atau di Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. gitu. Palestina nggak disebut. Palestina sama kayak Anies Baswedan, Rizik datang ke sini. Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Ada beberapa video yang akan kita tanggapi atau reaction pada video kali ini. Salah satunya adalah video cuplikan di awal, seorang muslim yang menggunakan baju dengan gambar bendera Israel dan mendapat perhatian publik secara khusus umat muslim. Tetapi tanggapan ibu itu begitu tegas dan saya pikir cerdas karena punya dalil. Untuk itu, mari kita simak dan tanggapi bersama. Ini mau tanya aja kok pakai baju Israel kayak gitu. Kenapa emangnya? Enggak, mau tanya aja. Ya kenapa kalau itu Anda? Apa ini kan namanya kita muslim Bu ya? Ya. Nah, kita muslim, apakah Ibu nggak tahu? Loh, atau di Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. gitu. Palestina nggak disebut. Palestina sama kayak Anies Baswedan, Rizik datang ke sini. Oh. Orang Yaman miskin melarat, sengsara, susah selonjor sekarang datang ke sini. Karena dia berkuasa berhasil rame. Hati-hati. Kalau ada ayat Quran tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Yang kafir itu orang Islam. Orang Islam ini kan sektarian. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Kalau kita belajar sama NU yang paling ganteng kata dia. Ibu mencari lagi ayat kata Allah apa? Sesungguhnya hari-hari mulia itu hari Sabtu. Hari Jumat nggak disebut. Sabat itu bahasa hari Sabat, hari-harinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu pinter. Dia itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh baca Al-Baqarah sedikit aja udah masuk Yahudi semua cerita itu udah. Begitu Musa, Isa, ini yang sok nih si bontot ini Islam ini nggak ngerti baca Quran, dia nggak ngerti. Oh, Nah, itu apa ini? kumpulan Torah, maksudnya kumpulan kitab dia Taurat. Ini di pintu, ditempel di pintu. Oh, udah pintu. Ditempel di pintu tuh. Nih. Apa ini? Sedih banget nih. Bring team home now. Iya, pulangkan kami ke rumah kami. Kan disandera sama Hamas. Hamas itu teroris kan? Ya, tapi tulisannya ini anu, Pak. Ya. Tulisan Saya Ibrani. Oh, maaf. Ya. Ada benarnya juga pernyataan ibu ini, bahwa di Quran tidak ada menyebutkan Palestina tetapi malah banyak menyebut Bani Israel atau bangsa Israel. Tantangan bagi umat muslim nih, kalau ada ayat Al-Quran sebut Palestina ibu itu mau bayar 5 juta rupiah. Keren juga, ibu ini mau kasih giveaway. Beliau rupanya kuat mencari tahu, sampai-sampai tahu tentang Sabat, cerita Nabi Musa dan hal lain dalam Quran. Coba apa tanggapan saudara? Tuliskan di kolom komentar biar yang lain bisa baca. Kita lanjutkan. Islam itu sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab mereka, kitab Yeremia 28, 29. Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan bahwa aku tahu rancangan-rancanganku tentang anak keturunan Adam, yaitu rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani kan salam, salam, Islam. Yang lucu adalah ketika saudara muslim memaksakan istilah kata damai sejahtera yang berakar dalam bahasa Ibrani shalom, itu dikaitkan dengan adanya agama yang dimaknakan sebagai kata benda yang awalnya bermakna kata sifat. Ya, seharusnya saudara muslim juga akan menerima argumentasi seperti ini. Sementara Syiah secara bahasa berarti pengikut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa inna min syiatihi la Ibrahim, dan sungguh Ibrahim termasuk ke dalam Syiahnya atau termasuk golongannya Nabi Nuh. Pernyataan dari video saudara kita yang berkeyakinan Islam Syiah akan menggunakan klaim hal yang sama, kata Syiah ada dalam Al-Quran. Tetapi beliau menjelaskan bahwa pengertian ini menunjuk kepada konteks yang berbeda. Tapi makna Syiah itu ada. Nah, seandainya nanti ada orang yang akan menggunakan kata Syiah, wah Syiah ini ada petunjuk. Syiah ini adalah kata benda, bukan kata sifat. Maka ini akan menjadi satu bukti bahwa Syiah itu sudah dikenal dan dinubuatkan.
Bahkan sudah ada sejak zamannya Ibrahim dalam pengertian Islam Syiah, bukan dalam pengertian sifat artinya pengikut. Saya jelaskan sedikit, polemikus seperti Zuma suka comot ayat Alkitab untuk mencari pembenaran tentang iman Islam. Tetapi ketika kelompok Islam Syiah memakai ayat Al-Quran sebagai dalil, mereka tidak terima. Anehnya, Syiah dianggap sesat padahal Syiah sendiri dinubuatkan atau disebutkan oleh Al-Quran. Apa tanggapan Anda? Mari kita lanjutkan. Omongannya saudara-saudara Bang yang Zuma. punya titel sarjana hukum, yang sekarang menjadi kuasa hukum, tengok komal-komal yang punya kiamat, yang punya coba si CP Christian Prince. Anda lihat bom-bom, Anda lihat Agatha, Anda lihat kemudian hujatan-hujatan RK. Lihat mereka. Lihat mereka. Apa yang mereka lakukan? Jadi jangan Anda mengatakan, saya kuasa hukum, saya akan melaporkan ini, melaporkan. Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat Tuhannya dihujat? Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat nabinya dihina? Apa kamu pikir kemudian umat Islam melihat Al-Qurannya diplesetkan, Ka'bah dihujat dan seterusnya, Hajar Aswad digambarkan dengan gambar yang tidak senonoh oleh mereka, Al-Quran diinjak melalui media sosial dan dipiralkan? Apa kalian menganggap umat Islam Indonesia akan tinggal diam? Ya, jangan kalah debat lalu provokatif. Kamu masuk di komal-komal TikTok orang dengan gaya pongah, tidak sopan. Bang Zuma realislah, ya, realistis, positif berpikir. Jangan gara-gara kalah debat dengan bom-bom lalu marah. Kalah debat dengan RK terkencing-kencing loh. Hanya sekedar membela ajaran seperti itu. Orang berbicara tentang fakta ajaran. Dan kamu gak bisa ngelawan itu Zuma. Entah sampai kapanpun kamu gak bisa melawan. Masa kalau debat geruduk rumah orang? Main geruduk. Makanya, ikutin kata Qur'anmu itu. Surat ke-29 ayat 46. La tujadilu ahlal kitab. Jangan berdebat dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, kalau dulu saya debat dengan orang Kristen kalah. Dan kekalahannya itu waktu kuliah saja 15 orang Kristen ikut agama saya. Ikut keyakinan saya dulu. Tapi sekarang jangan coba-coba, karena saya sudah mengerti tentang kekristenan. Saya hafal, mengerti seluruh tema-tema Alkitab. Saya sudah berkhutbah, saya sudah menyusun tidak kurang dari 3.000 khutbah yang belum saya terbitkan. Dan begitu banyaknya anak muda sekarang ini yang pandai jago berapologetika. Apologetika itu adalah mempertahankan, memberi jawaban terhadap hinaan dan ejekan mereka. Maka kami tidak akan pernah mundur. Dulu saya model kamu Zuma. Tapi coba belajar dengan tulus dan murni tentang Alkitab. Kamu nggak akan begitu. Nggak akan provokatif kayak mereka. Bang Zuma pakai nalar sedikit. Apa urusannya kamu panggil pengacara SH
Lalu untuk melaporkan, ngapain lapor? Kayak anak kecil, papa, saya dipukul. Padahal nggak dipukul. Bilang nggak dipukul. Dipukul nggak dipukul. Gimana yang benar sih? Anak kecil nangis, mama, mimi cucu. Astagfirullahaladzim. Zuma. Kamu belum puas menghina kami, ya? Kamu belum puas ya ngerusak gereja. Itu ada si kumis tipis dulu, itu yang badannya kancil itu, ya, dia bilang sejak mahasiswa udah berapa gereja Kibait yang ada di Makassar itu dihancurin oleh si kumis tipis. Berarti waktu itu saya baru kelas 2 SMA. Dan banyak trainer itu, master trainer itu mentraining teman-teman SMA saya. Dan termasuk saya. Di training. Diutus ke SMA Muhammadiyah. Dan sekarang itu ada gereja di Donggo, di Bima sana itu. Dirusak tahun itu. Dan waktu itu saya bangga untuk melakukan hal yang sama. Geruduk gereja. Karena itu adalah perjuangan. Membela Allah dan Rasul. Membela yang benar. Kita nyanyi itu. Maju tak gentar, membela yang benar. Ternyata salah. 1977 kerusuhan di Bima. Toko Cina, ada toko Daya Indah di pojok kota Bima itu, yang arah itu dihancurin, dilemparin. Dan betapa mengerikannya tinggal di tengah-tengah mereka itu. Dulu SMP saja saya sudah bisa provokatif. Kenapa? Pengajaran mulai dari rumah. Musola kecil. Sampai masjid besar. Sampai saya khutbah di masjid-masjid di kota Bima. SMA saya sudah jadi pengkhutbah. Pulang dari kuliah di Solo. Saya kembali di kota Bima. Saya khutbah. Sampai Bupati Bima itu almarhum Umar Harun atau siapa namanya itu, Bupati Bima dulu itu. Hampir saya ditangkap. Tapi karena paman saya itu pimpinan Muhammadiyah dan dia segan dengan paman saya itu. Dia segan karena beliau sangat berwibawa. Kiai Haji Abdul Ghani Mashkur almarhum. Ya wajahnya nggak jauh dengan saya wajah. Dia sangat sayang dengan saya, paman saya itu. Saya sudah bisa provokasi sejak SMA, kuliah 15 orang Kristen masuk Islam. Makanya Bang Zuma, hati-hati kamu ya. Berpikir yang benar, Bang Zuma, tolong deh. Keutuhan dan kebaikan bangsa ini
lebih penting daripada sekedar agama dan membela agama. Janganlah kayak itu si Yaman itu, Habib itu, hanya memporak-porandakan pola pikir keagamaan. Kamu nggak bisa lawan dulu itu dong, Rizik, Bahar Smith itu, kamu lawan dulu situ. Dia itu ngajarinnya aneh-aneh. Kamu lawan dulu dia. Jangan berpikir yang lain dulu. Ya. Jelas sekali Quran bilang la tujadilu ahlal kitab. Jangan berdebat dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Saya nggak usah debat lagi, ya. Insan mau ginta sampai tersungkur, sampai mati waktu sholatnya, karena berani melawan orang Kristen, berani melawan pendeta. Lu yang celaka. Dan belum pernah ada cerita Muslim menang berdebat dengan orang Kristen. Maka jelas sekali surah ke-46 29 ayat 46 itu, la tujadilu ahlal kitab. Jangan berdebat dengan orang Kristen. Saya jamin kamu akan terkencing-kencing dan lari terkentut-kentut. Tut. Kalah lu Zuma. Jangan bermodal omong provokatif kayak begitu. Masa si Zuma debat dengan saya? Jadi saya ngomong apa, dia nyerang saya, ya. Kemudian begitu saya jawab, dia nyanyi-nyanyi gitu, setel di musiknya kenceng. Nggak begitu, tunjukkan kesatria, jujur berdebat. Itu Yesus Tuhanmu itu mati terkutuk di atas kayu salib. Baca baik-baik ayatnya. Itu yang terkutuk bukan Tuhan. Bukan Yesus Kristus yang terkutuk. Gak ada Yesus terkutuk. Ya ampun, sampai ngantuk saya ini. Masalahnya sudah jam berapa ya? Sudah jam 2, jam 3, sudah setengah 3. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Surat Ankabut ayat 46. Saudara, pada ayat sebelumnya Allah memberi umat Islam petunjuk dalam menghadapi kaum musyrikin Mekah atau para penyembah berhala Allah, lalu menyusulinya dengan ayat ini, mengajarkan jangan berdebat dengan orang Kristen. Cara berdakwah dengan kaum Yahudi dan Nasrani itu beda cara. Dan kalau berdebat, saya cuci tangan deh. Jangan main-main. Main-main. Saya dibilang pengecut. Pengecut apa? Kalau pengadilan di Indonesia masalah ini bisa adil,
Saya balik. Bagaimana anak buah saya? KC. Dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Nggak adil, kayak narkoba aja. Lu mah satpam keple. Nasib kamu ya bagus lah sekarang. Tapi cara kamu berdebat tidak proporsional dan tidak layak. Ya karena mentalmu hanya satpam. Mempremankan diri. Sehat selalu Pak Saifuddin Ibrahim. Si Zuma memang tidak sadar dia sendiri suka fitnah dan membelokkan isi Alkitab. Sekian dulu video saya, mari terus suarakan kebenaran. Salam murid Kristus.